Halo apa kabar sekalian semuanya? Selamat datang kembali di channel Artemisia FX. Eee, kita akan lanjut lagi untuk yang materi, apa namanya, kemarin ini ya yang, udah gua buatin. Jadi, setelah kita kemarin membahas basic SNR, tipe-tipe SNR dan juga, cara identifikasi fresh dan juga unfresh ya. Di sini kita akan lanjut lagi ya, udah apa namanya, gua buatin lagi, yaitu, tentang ini ya, apa namanya, rejection-nya ya. Jadi, kita akan mengetahui arah marketnya melalui, storyline gitu, guys. Nah, untuk, apa namanya, materi ini bentar kita coming-kan dulu. Oke. Nah, di sini kemarin kita udah tahu ya, basic SNR ini ketika ada resisten, terus, market ini ya, di high time ini contohnya di high time frame, ini ada SNR disentuh ya, nanti akan, melakukan pullback ya, ketika di-reject doang gitu, guys. Nah, di sini ini adalah, contohnya. Ini adalah contohnya, kita memiliki, SNR ya di sini. Kita memiliki SNR, contoh di sini ada support-nya. Contoh di sini ada support di high time frame, di daily ataupun di weekly, oke. Nah, di daily ataupun weekly itu juga harus tercipta, satu candle yang, nge-reject area tersebut, guys. Jadi harus satu time frame ya, di, ada area support dan, ataupun resisten dan di situ tercipta, rejection ini ya, ada satu candle lagi yang nge-reject area tersebut itu harus satu time frame, oke, paham? Ya, lanjut. Ketika, udah terjadi rejection dan dia close di atas, ini, apa namanya, SNR tersebut, kita cek di H4 atau H1. Nah, di H4 ataupun H1 ini, harus tercipta change of character atau break of structure gitu, guys, atau MSS ya, terserah. Jadi yang penting ada perubahan arah tren yang, ini di high time frame dia reject area SNR, di H1 atau H4 dia tercipta, ini change of character atau break of structure gitu, guys. Nah, untuk, skemanya seperti ini ya, dia di sini kita mempunyai area, SNR ya, punya area SNR, ini di-reject ya, reject SNR di high time frame ini, kita cek di H4 atau H1, kita revert ya, di H4 atau H1 ini ada, change of character ataupun, break of structure gitu, guys. Nah, di area ini kita akan mencari area entry itu, cari area SNR yang ada di, pola tersebut. Nah, ini kan ada QM ya, ada QM di sini. Nah, kita akan cari, ada SNR apa aja di situ. Di sini kita mempunyai QM level ya atau QML dan di sini kita juga mempunyai area apex dan juga di sini kita mempunyai area, ini, apa ini namanya, apa, rejection block atau RBAS ya. Kita mempunyai area RBAS, QML dan juga apex. Ya, apex yang ujung ini, oke. Nah, kita akan cari ataupun kita juga bisa menggunakan area, eee, open close candle ya. Di sini misalnya ada open close candle, nah ini juga bisa digunakan gitu, guys. Nah, itu kita akan entry di area tersebut gitu. Jadi kalian pahami aja ya. Jadi ingat, ketika tercipta rejection seperti ini, kita pantau juga di, apa namanya, di daily atau weekly-nya untuk area TP-nya. Jadi semisal ini supportnya di daily, kita juga pantau daily resisten terdekat untuk kita area entry-nya, apa, untuk, area TP-nya.
Jadi kita targetkan sampai area tersebut. Tapi sebelum itu, kita juga pastikan di low time frame ya, itu juga ada namanya roadblock, guys. Ya, roadblock ini, ada hambatan yang, akan, eee, menjadi penghalang untuk kita ini, guys, kita untuk perjalanan marketnya ya. Jadi kita harus waspadai area tersebut karena biasanya akan, terjadi, rejection di area itu tuh. Kalau kalian, menemukan area roadblock tersebut ya kalian harus ini, guys, harus pantau karena biasanya market akan melakukan rejection, kadang juga langsung, di-break gitu. Jadi nggak mesti itu, kalian harus wajib pantau itu. Nah ini untuk, rejection, untuk roadblock ya. Untuk roadblock, contoh di sini kita ada daily, weekly ya, kita ada weekly resistance ya. Weekly resistance ini, eee, di daily-nya kan strukturnya seperti ini, breakout breakout breakout. Nah di H4 ini ada roadblock-nya ya. Ini roadblock, ketika ada ini guys, kayak strong high strong low, kalian mungkin tahu ya strong high strong low, itu kalian harus wajib kalian pantau untuk area strong high strong low itu biasanya akan menjadi area untuk, pemantulannya, ya. Di sini di area, RBA sini kalian pantau juga. Ini akan menjadi area, roadblock-nya, jadi akan area pemantulannya di area tersebut nih. Ya ini sangat penting bagi trader untuk mewaspadai hambatan-hambatan tertinggi dan terendah struktural internal ya, di setiap jangka waktu. Oke. Jadi, harus kalian ini sebenarnya harus kalian pantau ya. Kalau enggak kalian bisa gunakan roadblock ini sebagai, TP pertama atau, TP wajibnya ya, sebelum, kita melanjutkan ke, high time frame-nya. Contohnya di sini kita entry di, weekly dan target di weekly ya. Ya kita, sebelum mencapai area target kita di weekly, kita lebih baik TP sebagian atau TP wajibnya ya di, roadblock-nya tersebut gitu, guys. Nah, oke, untuk roadblock ya kalian pahami itu roadblock. Oke, di sini, juga ada yang namanya trendline ya, Alchemist juga apa ya, menggunakan trendline ini untuk, confluence ya. Jadi, seperti biasa Alchemist selalu menggunakan trendline juga ya. Cuman, ini terserah kalian mau menggunakan apa enggak. Kalau kalian udah paham ya kalian gunakan. Trendline ini ada, beberapa jenis ya. Ini yang reguler, untuk yang ini ya, dia, continuation ya. Ini continuation, terus ini breakout, ini ini yang untuk buy continuation, ini untuk sell continuation, ini untuk, breakout untuk yang sell, ini yang breakout untuk buy. Nah kalau yang ini beda, ini untuk reversal ya, ini juga untuk reversal, ini reversal sell, ini untuk reversal, untuk mencari setup buy itu guys. Jadi, untuk trendline ini, kita menggunakan 2 SNR ya. Ada, sentuhan pertama, sentuhan kedua, dan sentuhan ketiga ini yang akan membuat kita entry ya. Nah, yang wajib yaitu, ketika menggunakan trendline harus ada, breakout ya. Harus terjadi breakout di, area ini SNR-nya. Harus ada breakout, ini juga harus tercipta breakout ya. Dan yang kedua yaitu harus engulfing. Di sentuhan pertama dan kedua harus engulfing agar, high probability-nya dapat ya untuk sentuhan ketiga tersebut gitu, guys.
Jadi sentuhan pertama engulfing, sentuhan kedua engulfing, di sini, dia nge-break ya, nge-break height-nya, terus dia retest, nah kita tarik trendline tersebut, gitu guys. Kalau ini juga sama, dia harus break out ya, dia harus break out ya, terus kita tarik, trendline. Nah ketika apa namanya, di sini ada area ini, support ya di high time frame, area key level. Nah, dia akan ngambil area tersebut baru melakukan penurunan. Seperti itu. Kalau untuk, reversal. Oke, di sini, saya akan contohkan, satu untuk, yang ini ya, apa namanya, cara analisanya. Mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi, pertama, kita ada daily ya, daily, support ya. Sini kalau kalian kurang jelas kalian ubah ke line chart aja. Ini kita terlihat jelas ada, area SNR yang masih fresh, oke, di daily. Nah, di sini di apa namanya, di daily dia ada SNR fresh disentuh dengan candle ini. Disentuh ini, dia menggunakan wick. Jadi, apa namanya, ini udah nggak fresh lagi ya. Nah, tapi kita cek di H4-nya, apakah ada breakout atau tidak untuk kita entry gitu, guys. Nah, di H4, kita apa namanya, ada yang namanya open close candle ya. Ya, kalau kalian, kurang yakin untuk, area entry, kan di sini kita bisa menggunakan area open close candle sebagai, apa namanya, untuk area SNR ya. Jadi ketika di break ini, sebenarnya valid. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa ubah ke H1 seperti ini. Nah, di saat di H1 ini kita lihat ada, resisten ya kan. Tadi di H4 ini adalah open close candle. Nah, di H1 kita ada resisten, oke. Nah, ini, BO ya atau, breakout. Oke, kita tandain dulu. Nah, di sini dia sudah melakukan, kenaikan ya. Di sini dia melakukan kenaikan, terus, dia turun ya, dia turun turun ini dia mantul di area QM, oke. Dia mantul di area QM, tapi QM ini sebenarnya dia udah ini, apa namanya, udah nggak valid ya, udah, unfresh ya. Di sini dia fresh ya kan, terus disentuh candle ini, dia nggak fresh, di-break, disentuh lagi, di-break. Nah, ini terus disentuh candle ini sebenarnya udah nggak fresh lagi di area ini. Nah, makanya, di sini gua, apa namanya, tandain jangan mantul di area ini. Nah, kita cek di H4 mana tadi? Di H4 kita mempunyai POI SNR ya. Kita ada area support yang masih fresh ya. Ini ada support yang masih fresh ya. Ini, setup ini ya, low risk ya. Karena dia udah mantul di area SNR yang ini, terus dia melakukan kenaikan. Kita juga udah dapat konfirmasi di sini, apa namanya, H4 udah breakout, H1 udah breakout, di daily udah rejection ya. Nah, di sini, kita mempunyai ini ya, apa namanya, eee, liquidity sweep ya. Ada liquidity sweep yang, nge-sweep nih candle ini. Terus, dia ngambil, apa ini, SNR-nya. Makanya dia langsung naik, seperti itu. Ini, bagus banget ya. Untuk target TP, bisa menggunakan resisten ini ya, atau resisten ini, oke. Nah, di sini, untuk apa namanya, resisten ini ya,
Ini adalah area, eee, yang bisa kita pantau ya. Ini juga bisa, ini biasanya menjadi area, rejection, di area ini juga sama, bisa pokoknya kalian pantau aja ketika kita mempunyai setup di daily atau di weekly, kita pantau di H4 atau H1, adakah, penghalang di situ yang bisa membuat kalau kalian bingung kalian tandain aja, support resisten di H4 atau H1-nya, itu buat kita TP gitu wes. Nah contohnya seperti ini. Jadi kita targetkan di, resistennya itu wes. Ini adalah resisten daily kayaknya, yang mana? Oh enggak, ini nih, open close daily di sini. Ini resistennya 4 nih. Jadi kita bisa targetkan di area tersebut. Nah contohnya seperti ini. Ini adalah, setup yang bagus juga yang, mungkin bisa kalian, pahami ketika, kalian udah memahami tadi itu ya, bagaimana caranya, kita mengambil area entry ini ya, yaitu ketika rejection di daily H4 atau H1 breakout, kita cari POI yang terdekat gitu ya. Kita entry di area tersebut. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga, bisa membantu kalian semuanya ya, jadi thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir, mungkin kita tutup video ini dan, like juga kalian suka video ini, atau bermanfaat ya buat kalian. Jadi kalian subscribe juga jika kalian baru menemukan channel ini agar tidak ketinggalan, info terbaru dari kami, oke? Oke, jadi, thank you semuanya, see you in the next video, bye-bye.